grup, mengisi pengajian di majelis ini. Dah. 2 hari kemudian ceramah di majelis ini. Nah, itu jah namanya. Senang kepada pujian, senang kepada popularitas, mencari popularitas. Ulama itu seperti itu. Ulama yang mencari popularitas, memang ngejarnya popularitas supaya banyak orang yang pengikut dia. Pengikut banyak, duit makin banyak. Pengikut banyak. Itu bukan nak ngatoi ulama, dak. Kalau ulama macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali itu ndak. Maksudnya orang-orang zaman sekarang itu banyaknya itu. Kadang-kadang ndak pernah ngaji, ndak pernah masuk pesantren. Berani dia. Berani ngajar kitab. Ada saya dapat cerita kawan saya itu masuk pesantren, orang nengok gaya itu ulama besar, nengok gaya itu bacanya enak nian, sampai sana dia minta ngajar, dia suruh minta ngajar Fathul Mu'in. Kita pakai bahayanya Fathul Mu'in itu. Fathul Mu'in itu kalau orang ngaji di pesantren itu paling sulit, nak pakai padeknya nahunya juga. Jadi dia kok tak pernah ngaji di pesantren tak, sehingga ketika masuk di pesantren itu dia ngajar Fathul Mu'in, macam mana dia ngajar. Tahulah oleh salah satu kawan saya yang juga ngaji di Sahadatud Darain. Dia sekampung ngaji ada. Maka dia, kau berani nian ngaji Fathul Mu'in. Kami yang tamat Sahadatud Darain ngaji kitab Fathul Mu'in seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tidak berani. Kau ngajar kitab Fathul Mu'in. Dia ngejar popularitas tadi supaya orang lain nengok, padahal isinya tidak ada. Nah, itu zaman sekarang. Kadang-kadang makanya orang banyak ngejar doktor, S2, S3. Kadang-kadang kita tertipu daripada itunya. Orang gini tuh kalau nengok doktor udah. Ada orang tuh tak punya titel apa-apa, cuman ilmunya ngalahin doktor. Itu jangan tertipu dengan doktor, S2, S3. Ada orang cuman di pesantren, cuman masya Allah ilmunya, tawadhu'nya. Karena kalau dia dari pesantren itu kan yang dia cari itu bukan popularitas, bukan minta orang muji dia, bukan minta orang itu mengagungkan dia dah. Tapi memang dia dakwah lillah. Kalau orang dari pesantren, kuliah S1, S2 sampai dia doktor, ceramah di situ, karena tidak tahu dia tentang jah tadi, akhirnya minta nyari popularitas. Nah, itu. Lanjut. Itu bukan apa ya? Itu memang kejadian. Ada kejadian. Soalnya banyak saya tuh di grup-grup itu ada beberapa orang-orang tuh memang sengaja nian, senang nian, minta nian supaya dia tuh diangkat-angkat. Padahal nak diangkat tuh kayak emang isinya udah ada, nak diangkat-angkat. Kulitnya yang tebal, kulitnya elok. Orang kan kalau kuliah itu kulitnya elok, isinya belum tentu tebal, belum tentu elok. Ada orang tidak ada kuliah, kulitnya udah ketik, kulitnya sampul apa tuh, kan? Cuman isinya tebal. Nah itu yang elok. Nah lebih elok lagi, kulit elok, isi tebal. Kulit itu ibaratnya S1, S2, S3 nya. Nah, ada orang itu dia kuliah, titel sampai doktor, isinya kosong, cuman dia sekolahnya lebih tinggi, banyak lama sekolah, banyak kena sekolah ya dapat di doktor. Berarti kulitnya yang elok, isinya kosong. Ada orang isinya yang tebal, kulitnya yang buruk. Nah, itu yang elok. Nah lebih elok lagi, doktornya kulitnya elok, isinya elok. Nah, macam Sabtu Soman, itu kan, kulitnya elok, isinya juga elok. Kulitnya juga elok. Ustaz Adi Hidayat yang di YouTube itu kan kulitnya tebal, isinya juga tebal. Nah, kalau kita kan banyak kulitnya yang elok, isinya banyak kosong. Nah itu banyak di dokter apa. Saya itu agak kadang karena ada beberapa masjid tuh nengok doktor dijadikan imam, dijadikan khotib, padahal entah apa yang disebut. Tak betul tidak ngaji dah kan. Orang kok tadi karena dia kuliah jurusan PAI, PGMI, jurusan agama, lah dengan berani dirinya menyampaikan apa yang ada pada otaknya, bukan apa yang ada di dalam, tidak ada referensi cakap.
Beda pengajian tuh bercakap tanpa ada referensi. Berarti dia tuh belajar bercakap dengan hawa nafsu, tidak bercakap dengan ilmu. Kemudian warriya wal ujub. Ujub itu tadi riya, minta tengok. Wal hasad, warriya wal ujub bi taatillah. Ujub tu merasa awak lah hebat, merasa awak lah pintar. Kita ni belum apa-apanya kan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita tidak diberi ilmu kecuali dikit yang ilmu yang kita dapat. Cuman kadang-kadang kita merasa lah hebat. Kemudian apa itu ujub? Ru'yatul ibadah wasti'zamiha minal abad. Melihat daripada ibadah, kemudian dan mengagungkannya daripada hamba. Seperti orang yang mengagungkan abid bi ibadatihi, seperti orang yang rajin ibadah membanggakan sembahyang. Dia rajin sembahyang, dia bangga dengan sembahyang. Aku ni rajin sembahyang, bangga dengan ibadah dia, bangga dengan puasa dia, bangga dengan zakat dia. Ujub namanya tu. Wal alim bi ilmihi, guru bangga dengan ilmu masalah hebat, masalah pintar, masalah punya ilmu gala-gala itu ujub namanya. Wal muti' bi ta'ati, orang yang taat bangga dengan ketaatan dia. Nah, itu namanya orang yang ujub. Itu namanya orang yang ujub. Kemudian hasad. Wal hikid wal hikdu. Hasad adalah kita benci orang lain mendapatkan nikmat. Itu namanya hasad. Kalau nengok orang beli motor baru, kesal seperti itu. Itu hasad nama itu. Samping rumah awak tetangga baru beli motor, eloknya motor kredit dak, apa namanya, kontan. Motor harga 60 juta, beli kontan. Berdoa, kau mudah-mudahan jatuh lah kau naik motor, jatuh lah lecet motor. Itu namanya hasad namanya. Kita menginginkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nengok orang tu baru beli rumah, Allah mudah-mudahan terbakar lah rumah dia tu. Itu namanya hasad namanya. Banyak tu. Kita merasa orang lain tu dapat nikmat dan kita dah dapat, iri bahasa kita tu. Kita iri dengan apa yang didapat, yang dimiliki, yang dibeli oleh orang lain. Bersyukur awak masih sehat, itu nikmat juga. Jangan kita anggap nikmat tu cuma duit be. Jangan kita anggap nikmat tu cuma materi be. Tanah, rumah, mobil, motor, enggak. Sehat badan bisa be, dia dapat mobil mewah, rumah elok, mungkin dia ada penyakit. Penyakit tu payah sembuh. Kita yang tak dapat apa-apa, duit dah ketik, mobil dah ketik, rumah sadar lah, sehat badan. Nah, itu Allah tu adil. Jadi biarlah dia dapat mobil mewah, motor mahal, rumah elok, itu urusan dia. Kalau nak je usaha berdoa. Itu namanya hasad. Wal hikdu ala abidillah. Apa nama dia? Benci dan nak negur. Sombong jadinya ya. Tak teguran tak boleh. Lebih dari 3 hari. Halalnya kita teguran tu cuma 3 hari. Selebihnya jangan. La yahillu, tak halal bagi seorang muslim. Kemudian wal hikdu ala abidillah. Al hikd apa? Talabul intiqam wa tahqiqi wa su'uzzan fil qalbi ala al khalaiq li ajli al adawah. Al hikdu itu adalah buruk sangka di dalam hati kita kepada makhluk untuk menjadikan permusuhan, membuat permusuhan. Buruk sangka kepada kawan kita yang lain, yang membuat buruk sangka kita tadi menjadi sumber permusuhan antara kita sama dia. Benci akhirnya kita dengan dia. Itu namanya al-hiqdu. Na'udzubillah juga. Itu termasuk penyakit hati. Kemudian wa ma'na al-hasad karahiyatun ni'mah 'ala al-muslim wa istisqaluha. Makna hasad adalah benci kita terhadap nikmat yang didapat oleh orang yang sesama muslim, sesama kita.
fa in kana la yukrahu dzalika li akhihi wa la yuridu zawaliha walakin yuridu li nafsihi mislaha fala yusamma hadza hasad. Jadi ada orang dapat mobil baru, elok, kontan. Kita pengen mobil itu hilang, rusak. Itu namanya hasad. Kalau kita pengen nengok dia punya mobil baru tadi, cuman pengen ya Allah, cobalah mobil dapat di aku. Itu dah ada hasad, tu boleh. Boleh, tapi jangan tulul amal namanya. Tulul amal tu banyak angan-angan. Orang punya mobil mewah, mahal, kontan. Kalau mobil yang mudah-mudahan nombor lah kau, atau lecet lah kau. Itu kita iri dengan dia, tapi kita ingin hilang nikmat supaya hilang. Itu namanya hasad. Yang boleh, dia punya mobil elok tadi, mudah-mudahan mobil itu esok dapat juga di aku. Itu tak apa-apa. Itu bukan berarti kita menginginkan nikmat itu hilang, tak. Cuman pengen juga dapat. Itu tak apa-apa. Boleh lah kita tengok orang punya mobil elok kan, tengok orang punya bini elok, ya Allah mudah-mudahan dapatlah bini itu. Jangan mudah-mudahan mati lah laki mati laki ngambil jangan. Kemudian wa minha, sebagian daripada penyakit hati kita adalah al-israr ala maksiatillah fid dawam, yaitu punya cita-cita untuk maksiat, punya keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai ada cita-cita besok niat minggu depan tu pengen macam tu, pengen nak maling di situ, pengen nak korupsi, nak jadi kepala desa, lagi lah banyak kapur lagi, banyak pengen nak maling, pengen nak korupsi. Itu namanya niat kepada maksiat. Kata Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina wa alaihi wasallam, ya Rabb, kata Nabi Musa alaihi salam, hunaka ummatun idza nawa bi maksiatin wa lam yaf'al bihi falahu ajrun wahid. Ya Rabb, ada satu umat kalau dia berniat bermaksiat tapi tidak dia lakukan, falahu ajr, maka dia dapat pahala seko. Wa idza nawa bi ta'atin wa fa'ala bih, apabila dia berniat kepada perbuatan baik, wa fa'ala bih, dan dia lakukan perbuatan baik, falahu ajrun, dia juga banyak dapat pahala. Manhum ya Rabb, siapa mereka ya Allah? Arju, saya harap, annahum min ummati, bahwa mereka umatku. Jawab Allah, hum ummatu Muhammad, mereka adalah umat Muhammad. Kata Allah kepada Nabi Musa. Kemudian nanya lagi, ya Rabb, wahai Tuhanku, hunaka ummatun, di sana juga ada satu umat, idza yanwi bi amalin salihatin wa lam yaf'al bihi, apabila dia berniat dengan amalan yang soleh tapi tak terlaksana niat tadi. Dia niat, aku niat nak berbuat baik, cuma tak terlaksana, falahu ajr, dia juga dapat pahala. Wa idza nawa bi amalin salih wa amila bih, apabila dia melakukan amal baik juga dan dia lakukan, falahu ajrun kadzalik, dia juga dapat pahalanya. Tadi dia niat amal soleh, dia niat maksiat tapi tak dibuat maksiat tadi, dapat dia pahala. Aku niat maling, cuma tak jadi, bawa niat ninggalkan daripada niat maling tadi, dapat pahala siko. Yang pertama tadi. Yang kedua, dia niat maksiat, dia niat taat dan dilakukannya. Dia niat, aku niat lagi kau nak wakaf ke masjid tapi batal, niatnya dah dapat pahala. Manhum ya Rabb, siapa mereka tu ya Rabb? Asa wa arju an yakunu min ummati, saya harap itu umat saya. La, hum ummat Muhammad, mereka adalah umatnya Muhammad. Oh, walidzalik ij'alni min ummati Muhammad ya Rabb. Ini Nabi Musa ngomong gitu. Kalau macam tu ya Rabb, Tuhanku, jadikan aku ke umat Muhammad. Saking mulianya umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Musa nyebut, lau kana kadzalik ij'alni min ummati Muhammad. Kalau macam tu ya Rabb, jadikan saya kau yang umat, jadi umat Nabi Muhammad juga. Dia Nabi, dia banyak pengikut, tapi ketika disebut macam tadi, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umat Nabi Musa itu salah satu umat paling banyak. Umat paling banyak itu umat Nabi Musa. Sudah umat Nabi Muhammad nomor satu. Sebelum itu umat Nabi Musa. Sebelum umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa itu paling banyak. Maka ketika Nabi Musa bala laut terbelah, laut itu terbagi kepada
belahan itu terbagi kepada 12 terowongan. Karena Nabi Musa Bani Israel itu nama Nabi Ishak ya. Nabi Ishak itu namanya Israel, nama lainnya Israel. Jadi kita nyebut Israel itu jangan melaknat. Takutnya kita terlaknat Nabi Ishak karena nama Nabi Ishak itu Israel. Israel itu arti Isra itu arti Abdun, il itu adalah Allah. Kalau tidak salah itu bahasa Ibrani itu. Bahasa di situ. Jadi ketika Nabi Musa belah laut itu tuh terbagi kepada 12 kelompok, 12 terowongan karena umat Nabi Musa itu punya 12 suku, 12 kelompok saking ramainya daripada umat Nabi Musa. Jadi paling ramai itu umat Nabi Muhammad, kemudian yang kedua umatnya Nabi Musa. Nabi Musa tuh terkaget, ada umat yang lebih ramai dari umat aku. Dikira umat dia yang paling ramai. Ternyata umat yang paling ramai, paling banyak itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Nabi Musa tuh dewek pengen nak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-israr ala maksiatillah, kita bercita-cita untuk bermaksiat kepada Allah, itu tidak boleh, hati-hati. Fa in kana al-azmu 'ala al-ma'siyati min ma'asil qalbi, kana al-azmu 'ala ta'ati min ta'ati. Jika cita-cita itu adalah cita-cita yang bermaksiat daripada maksiat hati, maka cita-cita itu termasuk taat. Min kana al-azmu 'ala ta'ati min ta'ati. Maka cita-cita itu termasuk ketaatan. Kita tadilah cita-cita nak maksiat, kita batali. Nah, itu membatalnya itu termasuk ketaatan. Niat tadi nak ketemu cewek, dah batali deh. Nah, itu lah dihitung sebagai ketaatan. Niat tadi nak korupsi, batali belah. Nah, itu dah dihitung untuk sebagai ketaatan. Niat tadi nak maling, itu dah dihitung sebagai kepatuhan. Niat tapi tidak jadi. Al-ibtalu an niyatil maksiyati ibadatun. Membatalkan daripada berniat melakukan perbuatan maksiat itu sudah dihitung sebagai ibadah. Kemudian apalagi daripada maksiat hati, wal bukhl, pelit, wal bukhl bima aujaballahu ta'ala, daripada apa yang Allah wajibkan terhadap kita, seperti zakat dan tidak berzakat, pelit namanya. Apalagi wawairiha, pelit dan tidak mengeluarkan harta untuk bernafkah, untuk berzakat, untuk berinfak dan lain sebagainya, itu min maksiatil qalbi, termasuk penyakit hati. Kadang-kadang kita tidak sadar, karena antara pelit dengan perhitungan tuh beda-beda tipis. Pelit dengan perhitungan beda-beda tipis tuh. Aku pelit dah, cuman ngitung-ngitung kalian rugi, ya pelit lah namanya itu. Kita tuh banyak menyentuh pelit, kata dia tidak pelit dah, cuman ngitung banyak. Banyak orang kaya tuh banyak hitungnya. Orang berduit itu ada, bagi duit dikit tuh perhitungan atau pelit apa namanya. Jadi antara pelit dengan perhitungan itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Jadi jangan sampai kita pelit. Nafkah harta kita udah bawa kubur. Macam mana harta itu bawa kubur? Nafkahkan, sedekahkan, infakkan, wakafkan. Harta itu tidak dibawa kepada kubur, tidak bisa harta itu bawa kubur. Tinggallah. Cuman bisa harta kita bawa kubur, bisa. Nafkahkan, infakkan, zakatkan, wakafkan. Maka kalau kita berikan kepada wakaf atau bagi sedekah kepada orang, itu bisa bawa kubur, bisa bawa kepada akhirat. Maka kata ulama tu, kalau ada orang minta kepada dia, minta duit, marhaban liman hamila zadi ilal akhirah bidunil muqabil. Marhaban kalau ada orang minta kepada kita, bagi dia duit, walaupun 1.000, walaupun 500, dia cuma bisa beli permen, bagi. Kenapa? Itu orang yang minta tadi Allah kirimkan kepada kita untuk membawa bekal kita. Duit 500 tadi jadi bekal. Bang minta bagi 500. 500 kok di dunia tidak ada harga, cuma permen ciko. Cuman ikolah hanya di bekal kita di akhirat 500. Maka kata ulama,
idza jaa ahadun yuridu talab minna, minta kepada kita sesuatu, qala ulama, maka mereka berkata marhaban liman hamila zadi ila al-akhirah bidun muqabil. Marhaban, selamat datang, welcome bagi orang yang membawa bekal saya nanti di akhirat tanpa ada bayaran. Kita nak kemana-mana nak bayar. Dia kita masih di dunia, bekal kita dia yang bawa tanpa ada bayaran. Tuh keistimewaan orang yang tidak pelit kepada hartanya. Cuman kadang-kadang kita kok ada pula saking baiknya dengan orang baik dengan bini pelit. Ada juga macam tu. Saya jumpa lah beberapa orang nyampaikan saya, saya kok laki saya itu lumayan, berduitnya tu dah, cuman hasilnya ada. Cuman kalau orang minta tolong, minjam, cepat ya lagi. Mana kalau saya minta minjam untuk makan di rumah payahnya, nah tu bahaya kok. Dengan bini dewek pelit, dengan anak dewek pelit. Awak nyari duit tu untuk anak, untuk bini. Ikut tak dengan anak pelit, dengan bini pelit. Nah, lebih parah dengan anak pelit, dengan bini pelit, dengan orang lain pelit. Itu parah benarnya lalu. Jangan sampai kita punya penyakit pelit. Jangan sampai. Kita maki orang tu bukan berarti duit kita berkurang. Secara zahir berkurang. Secara zahir itu memang berkurang. Dari 1 juta maki 100 jadi 900 secara zahir. Tapi yang bil makna. Tapi dari sisi nilainya di sisi Allah itu tidak kurang. Karena itu nanti jadi bekal kita. Duit kita mati tidak bakal bawa kubur. Cuman ketika kita berikan kepada orang lain, itu yang jadi bekal kita dalam kubur. Nauzubillah. Kita nauzubika minal bukhli gitu doa kita. Kita berlindung, ya Allah kami berlindung kepada Engkau daripada kepelitan. Baik pelit terhadap keluarga ataupun pelit terhadap masyarakat. Kemudian para ulama itu Habib Salim Syatiri itu orang minta tidak ada dari bagi, pasti dibagi. Habib Salim minta pasti dibagi. Dari pandang bulu tak minta, siapa yang minta dibagi. Asal dia punya duit ketika itu. Habib Salim Syatiri di kantong itu ada duit tuh. Minta bagi. Sampai duit habis. Ilmunya banyak, hartanya banyak, dermawan pula. Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Aqtas ketika di Jakarta, saya nginap di rumah beliau itu, saya gaduh heran setiap Jumat banyak yang cewek, ibu-ibu antri depan rumah dia. Saya gaduh heran kenapa? Saya belum masak nih ketika itu. Ternyata ketika nengok saya tengok perasaan, ternyata beliau tuh setiap Jumat bagi orang duit.